Anabel Chandelia Alun, anak istri Mira Prameswari. Ada yang masih ingat kan kira-kira minggu lalu kita sempat belajar apa? Fungsi logaritma. Jadi minggu lalu kita sudah sempat belajar tentang fungsi logaritma, dan untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi ke bagian persamaan logaritma. Sekali lagi udah siap untuk belajar? Sudah. Kita akan mulai pelajaran. Kalian sudah belajar sedikit tentang bagaimana menyelesaikan fungsi logaritma, gimana cara menyediakan fungsi logaritma, dan kalian sudah sempat mengerjakan beberapa soal logaritma. Fungsi logaritma itu apa? Atau fungsi itu apa? Logaritma itu apa? Atau fungsi logaritmanya kayak gimana? Satu orang mungkin bisa nyampein pendapatnya. Seingatnya aja apapun itu. Silakan. Oke. Jadi seperti yang disampaikan tadi, fungsi logaritma adalah fungsi yang variabelnya ada di logaritmanya itu sendiri, entah dia di basisnya atau dia di numerusnya. Dan jika seandainya kalian disuruh menentukan fx sama dengan gx ketika x-nya berapa. Jadi untuk mencari nilai x dari dua buah fungsi di mana dia disama denganin. Jadi itulah istilahnya persamaan. Dan nilai x yang kita cari itu adalah penyelesaian dari persamaan tersebut atau solusi dari persamaan. Terkait dengan tujuan pelajarannya, itu seperti yang sempat saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama kalian bisa menganalisis persamaan logaritma. Jadi kalian tahu bagaimana caranya persamaan logaritma untuk diselesaikan. Dan yang kedua itu adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan logaritma. Jadi mungkin kayak pertemuan sebelumnya juga kita akan melihat sebuah masalah di mana masalah tersebut akan coba kita selesaikan dengan menggunakan persamaan logaritma. Masalah yang diutarakan di sana tentang apa? Mungkin bisa menyampaikan dengan kata-kata sendiri. Satu orang, silakan bisa angkat tangan. Masalahnya di sini itu suara peluru yang membuat kebisingan ditembak oleh Godzilla, Pak. Oke. Ada suara peluru yang pastinya keras, sehingga intinya itu akan jadi sumber kebisingan lah ceritanya. Dimana sumber kebisingan itu akan kita cek apa? Iya. Jadi kita akan cek intensitas bunyinya, tingkat intensitas bunyinya kayak gimana. Kalian tahu alat yang dipakai untuk ukur intensitas bunyi nggak? Sebenarnya ada alatnya. Tapi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa search di Play Store atau App Store, itu sebenarnya ada alat untuk mengukur tingkat intensitas bunyi gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa install di HP, itu seandainya kalau ada teman yang mengeluarkan suara atau gimana, kalian ukur seberapa tingkat intensitas bunyinya, keluar ada angka misalnya kayak 120 dB. dB itu panjangan dari singkatan dari desibel. Jadi itu kayak itu satuan untuk ukur tingkat intensitas bunyi. Silakan sekarang kalian bentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Kita kasih waktu 2 menit deh. Bagi diri bentuk kelompok ya, karena perlu geser bangku. Jadi petunjuknya sebenarnya udah jelas di RKPD disebut, di mana di awal silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Perhatikan dulu masalahnya, dicermati masalahnya seperti apa. Kemudian dari masing-masing pertanyaannya silakan kalian sesuaikan. Kalian diskusikan dengan kelompok, dan nantinya apa hasil diskusinya itu silakan dituliskan dalam RKPD-nya tersebut. Untuk waktu diskusi itu kurang lebih 30 menit ya. Jadi silakan waktu 30 menit itu dikali sesuaikan agar nantinya setelah 30 menit kalian siap untuk presentasi. Oke, untuk 30 menit dimulai dari sekarang.
Pemberanian semuanya, waktunya kurang lebih tinggal 2 menit lagi. Silakan dikondisikan. Garanti kalian siap untuk presentasi. Jadi untuk presentasinya kita akan mendiskusikan. Jadi nggak masalah apapun hasilnya, kita akan mendiskusikan nanti. Oke, silakan dilanjutkan, kondisikan waktunya. Setelah berakhir sesi diskusi, kita bakal coba presentasi deh. Jadi untuk presentasinya, sedangkan perwakilan dari kelompok itu akan presentasikan apa hasil diskusinya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7. 50 dikurangi 10 dikali 2 X per 0,1 sama dengan 120 kurangi 10 kali 500 kurangi X per 0,1. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi? Yang di belakang sini dulu deh. Silakan. Saya Iya. jadi 499,5 itu kan jaraknya. Itu jarak dari siapanya, Surya atau Aldilanya? Jarak dari Aldira ke penonton karena sudah disamain di atas itu jauhnya Aldira itu X sementara Surya itu 500 dikurangi Aldira. Berarti Ya, kalau dari Aldira lagi Suryanya itu dikurangi 500 berarti. Apa sih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang di belakang juga bertanya sama sepertinya. Oke, yang lain bisa diperhatikan ke depan. Jadi dari apa yang dihitung barusan, yang menggunakan sifat-sifat logaritma, kemudian ada beberapa operasi logaritma, karena cara pindah-pindahnya terus apa yang harus kalian lakukan, itu bisa dilatih-latih lagi. Dan terakhir, ketika mendapatkan X yang namanya menyelesaikan masalah kontekstual, dalam setiap jawaban itu sebenarnya ketika dapat hasil berapa itu harus dituliskan jadi bla 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 gitu biasanya. Karena X yang kalian dapat ini kan kalau orang awam yang lihat kan nggak tahu X itu apa kan. Jadi harusnya dari atas itu sebenarnya itu dituliskan bahwa X sama dengan 499,5 meter. Jadi penonton tersebut harus berjarak 499,5 meter dari Aldira atau jaraknya berapa dari Surya? 0,5 meter dari Surya. Terima kasih sudah presentasi. Mungkin beri tepuk tangan kepada
apa yang sudah kalian pelajari di awal sampai akhir tadi, mungkin ada salah seorang yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan apa pembelajaran kita barusan. Bisa katakan, silakan. Kurang lebih itu kesimpulan kita hari ini. Harapannya kalian semua bisa memaknai apa yang kita pelajari hari ini ya terkait dengan persamaan logaritma. Untuk yang berikutnya kita bakal coba evaluasi sedikit. Sebelum evaluasi, silakan kalian bisa kembali ke posisinya masing-masing. Oke, jika sudah, waktunya kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Oke, jadi intinya untuk soal kuisnya minimal kalian tahu ada masalah kontekstual yang lain juga yang bisa kalian selesaikan dengan logaritma. Di akhir itu silakan kalian melakukan refleksi pembelajaran berkaitan dengan apa yang kalian kuasai, yang belum kalian kuasai dan masih membingungkan. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan lagi, karena memang waktunya sudah berakhir, jadi kita akan akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu.